Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi biologi tentang sistem peredaran darah pada manusia atau sistem sirkulasi darah. Gambar di bawah ini merupakan komponen dalam sistem sirkulasi, yaitu darah, organ jantung, juga pembuluh darah, yang akan dijelaskan secara lengkap sebagai berikut. Peredaran darah manusia secara umum berfungsi untuk mengangkut makanan dan zat sisa hasil metabolisme. Terdapat 4 komponen utama, antara lain darah, jantung, pembuluh darah, serta sistem lain yang dapat menambah atau mengurangi kandungan dalam darah. Misalnya, usus halus dalam sistem pencernaan, yaitu tempat darah untuk mendapatkan nutrisi yang nantinya akan dibawa ke seluruh tubuh, atau ginjal, tempat darah untuk mengurangi konsentrasi urea yang dikandungnya. Selanjutnya, komponen-komponen darah terdiri dari sel darah, antara lain sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah tidak memiliki inti sel, sehingga sel darah merah tidak dapat hidup lama dan berbentuk bikonkav seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat gas pernapasan seperti O2 dan CO2 dan mengantarkannya dari jaringan ke alat pernapasan atau sebaliknya. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan sel darah merah dan memiliki inti sel, dan juga berfungsi sebagai pertahanan tubuh karena menghasilkan antibodi atau antitoksin dan memakan benda asing yang masuk. Berdasarkan ada tidaknya granula di dalam plasma, leukosit dibagi menjadi agranulosit dan granulosit yang dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, keping-keping darah atau trombosit berbentuk seperti butiran atau kepingan yang lebih kecil dari eritrosit yang berfungsi dalam peristiwa pembekuan darah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini merupakan skema pembekuan darah. Di dalam darah terdapat protein atau trombin yang larut dalam plasma darah yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang. Fibrin ini akan membentuk anyaman dan terisi kepingan darah, sehingga mengakibatkan penyumbatan dan akhirnya darah bisa membeku. Selanjutnya, cairan darah atau plasma darah merupakan komponen darah yang paling banyak, yaitu sekitar 55% hingga 60% bagian dari darah. Terdiri dari 90% air dan 10% sisanya berupa zat-zat yang terlarut di dalamnya. Zat terlarut yang paling banyak dalam plasma darah adalah protein. Terdapat 3 bagian utama protein dalam plasma darah, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Golongan darah. Tabel di bawah ini merupakan tabel golongan darah sistem ABO. Dari pengetahuan golongan darah inilah pemberian dan penerimaan darah antar manusia dapat dilaksanakan. Pemberian darah dari seseorang kepada orang yang memerlukan disebut transfusi darah. Golongan darah O disebut donor universal karena dapat menjadi donor bagi semua golongan darah. Karena golongan darah O tidak memiliki agglutinogen A maupun B sehingga tidak terjadi penggumpalan darah. Sedangkan golongan darah AB merupakan resipien universal karena dapat menerima darah dari golongan darah A, B, AB maupun O dan tidak memiliki agglutinin alfa dan beta. Selanjutnya, alat-alat peredaran darah terdiri dari jantung yang memiliki 4 ruang, yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Atrium berfungsi sebagai tempat masuknya darah dari pembuluh vena, sedangkan ventrikel berfungsi untuk memompa darah keluar jantung. Selanjutnya, pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir meninggalkan jantung. Sebaliknya, vena adalah pembuluh yang membawa darah ke jantung. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena.
Sekian penjelasan dari materi kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat belajar dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.